فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله. Masih akan kita lanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang mengkaji tentang pengesahan Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam sebelumnya alhamdulillah telah kita ambil satu bab dan telah kita selesaikan pula yang berkaitan dengan prasangka buruk kepada Allah, dengan kesimpulan bahwa ini adalah perbuatan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Sangat dibawakan dalam kitab Tauhid menunjukkan bahwa berprasangka buruk kepada Allah menggugurkan tauhid. Dan jenis-jenis prasangka buruk kepada Allah sungguh sangat banyak. Sang penulis pun bawakan kepada kita penukilan dari Imam Ibnul Qayyim bahwa sangat sedikit orang yang terselamatkan dari prasangka buruk kepada Allah kecuali orang-orang yang mengenal Allah, mengenal nama serta sifat dan konsekuensi dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebutlah yang bisa terbebaskan dari prasangka buruk kepada Allah. Kita ambil judul bab baru pada malam hari ini. Berkata penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bab At-Tasi'atu wal Khamsun. Bab yang ke-59 dengan judul bab Maja'a fi Munkiril Qadar. Apa yang datang tentang pengingkaran akan takdir. Pengingkaran akan takdir. Sebelum kita baca landasan hukum yang tentu saya akan doakan kepada kita berupa perkataan Ibnu Umar, datang juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ubadah bin Samit dan beberapa hadis yang lainnya. Qadar salah satu di antara 6 rukun iman. Takdir artinya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini akan menerangkan kepada kita tentang mengingkari takdir, berarti mengingkari keimanan. Dari situlah sisi pendalilan antara munkirul qadar, mengingkari tentang takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi konsekuensi keimanan, menyelisihi konsekuensi tauhid, pengesahan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang nanti kesimpulannya bahwasanya mengingkari qadar hukumnya adalah kafir. Mengingkari qadar hukumnya adalah kafir.
Akan kita dapati nanti dari dalil-dalil yang penulis akan bawakan kepada kita bentuk-bentuk pengingkaran kepada qadar atau takdir. Kata sang penulis, waqala Ibnu Umar, dan berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Seorang sahabi jalil, salah satu dari Abadilah, yang dijuluki dengan Abdullah, beberapa orang Abdullah yang di zaman mereka sumber-sumber ilmu tertuju kepada mereka. Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas. Kata Ibnu Umar, walladzi nafsi Ibnu Umar biyadihi, law kana li ahadihim mithlu Uhudin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kita artikan, kata Ibnu Umar, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, demi Allah, jiwa Ibnu Umar, jiwa Rasulullah SAW, jiwa kita semuanya berada di tangan Allah. Ini sumpah demi Allah. Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki sebesar gunung Uhud, bongkahan emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka mendermakannya di jalan Allah, Allah tidak akan menerima dari dia sampai dia beriman kepada qadar, sampai beriman kepada takdir. Potongan awal dari asar yang indah ini dari Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibarengi dengan pengingkaran akan qadar. Mengingkari takdir, amalan apapun tidak akan diterima. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Kemudian Ibnu Umar berlandaskan hukum dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman adalah engkau beriman kepada Allah. Iman maknanya tasdiq, membenarkan, mempercayai. Iman adalah engkau percaya, engkau membenarkan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta engkau beriman kepada qadar, takdir, keputusan Allah yang baik serta buruknya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini masih panjang. Kita beri doakan kepada kita potongan inti dari judul bab. Pertama-tama tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas. Bab maja'a fi munkiril qadar. Bab tentang yang datang akan pengingkaran terhadap takdir. Maksudnya pengingkaran terhadap takdir konsekuensinya adalah kekufuran. Karena takdir salah satu di antara 6 rukun iman, mengingkari salah satu di antara rukun iman berarti kekufuran. Dan mengingkari takdir adalah kekufuran. Akan datang nanti apa yang dimaksud dengan takdir, apa tahapan-tahapan dalam beriman pada takdir yang baik serta buruknya kita akan dapati dari 6 masail. Setelah kita baca hadis yang pertama, setelah kita sebutkan juga tentang keterkaitan antara judul bab dengan hadis ini, mengingkari takdir adalah kekufuran. Kita baca hadis yang kedua. Yang pertama tadi riwayat Imam Muslim.
Adapun yang kedua adalah wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi. Dari Ubadah bin Samit al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia pernah berkata kepada anaknya, kepada putranya, ya bunayya, innaka lan tajid ta'mal imani hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Faqala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Kita baca sampai akhir. Ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hada falaysa minni. Kita artikan hadisnya setelah kita baca. Hadis dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya. Dia pernah berkata kepada putranya, wahai Ananda, sesungguhnya engkau tidak akan pernah merasakan manisnya keimanan sampai engkau mengetahui. Potongan awal dari hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya keimanan memiliki rasa manis. Kalau keimanan seseorang belum sampai tingkatan rasa manis, bisa jadi keimanan tersebut palsu. Keimanan yang pahit adalah keimanan yang palsu. Atau pada Nabi radhiyallahu anhu kepada anaknya, wahai Ananda, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sampai tingkat, engkau tidak akan menjumpai manisnya keimanan sampai engkau beriman bahwa apa yang akan menimpa engkau tidak mungkin akan meleset dari engkau, serta apa yang tidak akan menimpa engkau tidak akan mengenai engkau. Apa yang meleset dari engkau tidak akan pernah menimpa engkau. Ini materi tentang qadar. Materi tentang takdir. Kalau Allah takdirkan terjadi, pasti terjadi. Bagaimanapun caranya kita menghindar, pasti terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan, meskipun seluruh umat bersatu padu untuk menyampaikan kepada kita baik itu kebaikan ataupun keburukan, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Kemudian dia lanjutkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sesungguhnya yang paling pertama Allah ciptakan adalah qalam, pena. Pulpen, termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah. Yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, Allah katakan kepadanya, kepada pena, uktub, tulislah. Pena ini yang Allah maksud dalam surat Nun, wal qalami wama yasturun. Lain dengan qalam pada surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pena tersebut di dunia. Pena ini maksud adalah yang benar isi dari kandungan kitab Lauhul Mahfuz. Allah katakan kepada dia yang isi pena, tulislah. Sampai dia berkata, Rabbi wa ma aktub, wahai Rabb, apa yang aku tulis? Apa yang kau perintahkan aku untuk menulisnya? Qala kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadir kulli syai' hatta taquma as-sa'ah. Tulislah ketetapan akan segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Takdir sudah dicatat. Bahkan catatan ini jauh beribu-ribu tahun sebelum
Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadir kulli syai' qabla an yakhluqal samawati wal ardi 50 alf sana." Dalam hadis dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir keputusan dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 500.000 tahun. 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, catatan ini sudah ada. Berisikan apa? Berisikan segala sesuatu yang terjadi. Mulai dari pencatatan. Nah, kolam tersebut di dalam Lauhul Mahfuz sampai tegaknya hari kiamat. Berisikan tentang kelahiran dan kematian. Berisikan tentang rezeki, banyak sedikit, kaya miskin, lapar kenyang. Berisikan tentang ajal seseorang. Bahkan berisikan juga catatan tersebut tentang beruntung atau celaka, surga atau neraka. Sudah tercatat. Manusia tinggal berjalan sesuai dengan isi kandungan kitab tersebut. Lanjut hadisnya, kata Ubadah bin Samit kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai ananda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man mata ala ghairi hada falaysa minni." Barang siapa yang meninggal selain daripada pemahaman ini, meyakini bahwa saya takdir tidak dicatat, tidak diketahui oleh Allah, Allah tidak ciptakan, Allah tidak menghendakinya. Bukan termasuk golonganku. Kita akan baca riwayat berikutnya, kemudian kita akan simpulkan apa keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, "Inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam faqala lahu uktub fajarra fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah." Dalam riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling pertama Allah Ta'ala ciptakan adalah al-qalam, pena. Salah satu di antara 10 makhluk ciptaan Allah yang paling pertama diciptakan. Termasuk arsy, qalam, lauhul mahfuz, surga, neraka, langit, bumi. 10. Salah satu di antara 10 makhluk ciptaan Allah yang pertama. Kemudian Allah katakan kepada dia, "Uktub, tulislah." Perintahkan kepada kolam. Kolam, pena adalah makhluk ciptaan Allah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Akhirnya tercatat di dalam buku tersebut, saat tersebut, apa yang terjadi sampai hari kiamat sudah tercatat, sudah tertulis. Belum terjadi tapi sudah tercatat. Artinya kejadian, peristiwa, tragedi yang terjadi kesemuanya itu setelah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan simpulkan dulu berkaitan dengan hadis ini dengan judul bab di atas. Perhatikan barakallahu fikum. Kalau hadis yang pertama menerangkan tentang qadar termasuk perkara keimanan. Yang mengingkari qadar berarti mengingkari keimanan. Konsekuensinya adalah kafir. Karena lawan dari iman adalah kafir. Kemudian hadis yang kedua telah kita baca juga, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan orang yang mengingkari qadar termasuk umat beliau. Falaysa minni, kata beliau. Orang-orang yang mengingkari takdir bukan termasuk golongan beliau, bukan termasuk umat beliau. Dinafikan dari umat beliau. Kemudian dari hadis ini juga tercatat, atau Nabi hadis kita ketik pelajaran berkaitan dengan judul bab di atas. Di antara takdir Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebutkan tentang seseorang akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan dengan 2 poros ini. Yang pertama adalah ketika Allah takdirkan akan sesuatu, kita menghindar pun tidak akan pernah bisa meleset kalau Allah sudah takdirkan. Sebagaimana sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan tidak akan pernah terjadi.
Kita berikan contoh misalnya. Nah, kita berusaha keluar rumah untuk selamat. Boleh dari keluar sampai kembali pulang ke rumah. Kita inginkan hal tersebut selamat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan celaka, sekuat apapun upaya dan usaha kita untuk menghindar dari kecelakaan, kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Allah yang takdirkan. Bukan kebanyakan orang kita jumpai bahwasanya orang tersebut, dia sakit, kemudian berusaha dan berupaya berobat, menempuh jalan ini, menempuh jalan itu. Begitu banyak harta yang digelontorkan agar bisa sembuh dari penyakitnya. Dia berusaha, dia berupaya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mati di sakit dia tersebut akan mati. Siapa yang bisa menolak? Maka akan hal tersebut tidak ada. Inilah yang namanya takdir. Inilah yang namanya takdir. Demikian berkaitan dengan keburukan. Atau berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Hal semacam ini Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kisah beliau. Maksudnya kitab beliau. Kisah perlu ditengok tapi kita ambil pelajaran di dalamnya antara Iblis alaihi laknatullah dengan Nabi Isa. Iblis alaihi laknatullah pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian berdialog dengannya sambil mengatakan bahwasanya, wahai Isa, engkau menganggap bahwasanya ajal di tangan Allah. Kehidupan dan kematian di tangan Allah, artinya kalau Allah tidak takdirkan engkau mati, tidak akan pernah engkau mati. Aku tantang engkau kalau begitu, engkau naik ke puncak gunung yang tinggi, kemudian engkau menghempaskan diri engkau, bunuh diri, buang diri dari tempat ini. Kalau memang engkau tidak, kalau memang belum tiba ajal engkau tidak akan mati. Iblis mengatakan demikian. Kemudian Nabi Isa memberikan jawaban bahwa, wahai Iblis, aku diutus untuk diuji, bukan untuk menguji. Namanya aku menguji Allah seperti ini. Pelajaran kita petik dari sini bahwasanya Iblis pun yakin bahwasanya takdir di tangan Allah. Kehidupan dan kematian di tangan Allah. Kita kelopkan dengan hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi dan asalnya dalam Sahih. Potongan hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna al-ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Rufi'atul aqlam wa jafatis suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya umat seluruhnya dia tanpa terkecuali di seantero bumi bersatu padu, bergotong royong, bekerja sama untuk menyampaikan kepada engkau kebaikan, tidak akan pernah sampai kepada engkau kebaikan kecuali apa yang Allah takdirkan bagi engkau, apa yang Allah catat. Kalau Allah tidak tentukan, tidak akan pernah terjadi. Meskipun seluruh umat ingin menyampaikan kepada engkau kebaikan. Kebalikannya seandainya seluruh umat bersatu, bergotong royong, bekerja sama untuk menyampaikan kepada engkau keburukan, tidak akan pernah sampai kepada engkau keburukan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan keburukan bagi engkau. Artinya seandainya pun seantero dunia ingin berusaha membunuh kita, menghilangkan nyawa kita, menghabisi kehidupan kita, kalau Allah tidak takdirkan tidak akan pernah terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan tidak akan pernah terjadi. Ya, termasuk beriman kepada qadar adalah meyakini apa yang terjadi berdasarkan kehendak dan takdir dari Allah. Apa yang tidak terjadi Allah tidak takdirkan. Segala sesuatu Allah tetapkan dengan qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami tetapkan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita antara hadis ini dengan judul bab di atas, bahwasanya mengingkari takdir dinafikan, bahwasanya dia bukan termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan menyebutkan bahwasanya dalam hadis ini juga terdapat fawaid besar tentang tahapan-tahapan beriman kepada qadar. Karena dengan mengetahui tentang tahapan tersebut, kita mengetahui hakiki dari qadar. Karena ketika sebagian orang berdalam-dalam dalam takdir,
Nah, bisa terjerumus dalam dua perkara. Akhirnya mereka nggak tahu mana takdir Allah, yang mana bukan takdir Allah. Akhirnya mengatakan bahwasanya, nah, semisal Allah mentakdirkan Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Fir'aun alaihi laknatullah kafir, kenapa Allah tidak takdirkan menjadi mukmin? Nah, ini muncul pertanyaan seperti ini. Kan Allah mampu. Allah anjurkan kepada hamba-hambanya untuk beriman, tapi Allah takdirkan menjadi kufur. Akhirnya meyakini bahwasanya ini keluar dari hikmah dan kebijaksanaan Allah. Demikian juga semacam Nabi SAW adalah orang yang paling mulia secara mutlak. Manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Bahkan beliau sendiri mengaku bahwasanya ana sayyidun nas yaumil qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Kalau Allah cinta kepada Nabi SAW, kenapa Allah mentakdirkan Nabi SAW kita adalah orang yang paling miskin? Ketika kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, kenapa Allah takdirkan beliau adalah orang yang paling miskin? Terkadang beliau lapar sampai harus mengganjal lambung di perut beliau dengan baju. Rumah beliau sangat sempit apabila membentangkan. Nah, panjangnya hanya bisa digunakan untuk tidur, lebarnya hanya sebatas orang yang duduk. Dari pinggang, pinggul sampai ke ujung jari jemari kaki. Jadi digunakan untuk tidur. Beliau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang. Al-Muhim beliau adalah orang yang paling miskin. Kenapa? Dan kenapa? Makanya para ulama mengatakan bahwasanya al-qadar sirrullahi fi khalqi. Takdir adalah rahasia Allah di hamba-hambanya. Jangan terlalu berdalam-dalam. Berdalam-dalam jadi gila. Akhirnya banyak menolak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begini? Maka datang seseorang Qadariyah, dia pernah datang, kisah masyhur dalam sejarah. Dia pernah datang kepada ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya, wahai ulama Ahlussunnah, kalian menganggap bahwasanya Allah adil, kami menganggap ya. Qadariyah mengatakan, orang mengingkari qadar seperti itu. Allah tidak adil. Tidak adil dari sisi mana? Dari takdirnya. Dari takdir. Kemudian kita penjabaran bagaimana kamu mengatakan bahwasanya Allah tidak adil. Kemudian diberikan contoh, misalnya ada 3 orang bersaudara, adik kakak. Yang satunya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sempurna, meninggal di atas keislaman, kemudian masuk surga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia muslim, tapi banyak dosa, banyak maksiat, perlu untuk dicelupkan ke dalam neraka, namun ujungnya juga masuk surga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia kafir, tidak ada keimanan sama sekali. Ketika dia meninggal masuk ke dalam neraka. Kenapa Allah tidak takdirkan seluruhnya saja jadi muslim, meninggal masuk surga? Nah, pertanyaan seperti ini muncul. Ketika seorang tidak memiliki pondasi, akan kita terangkan nanti tentang qadar atau takdir, keputusan Allah, mungkin akan termakan dengan syubhat-syubhat semacam ini. Akhirnya menuduh Allah tidak adil. Nah, betul Allah mampu untuk menjadikan semua mukmin. Kenapa Allah tidak jadikan demikian? Allah tidak adil. Akhirnya ulama Ahlussunnah dengan kecerdasan dia mengatakan bahwasanya sekarang aku ingin berikan kepada engkau satu gambaran. Misalnya engkau sebagai orang tua, bapak, engkau punya 3 orang anak. 3 orang anak tersebut, salah satu yang terbaik engkau berikan contoh kecil, yang satunya 10.000. Yang nomor 2 engkau berikan 5.000. Yang ketiga engkau tidak berikan apa-apa sama sekali. Nah, sekarang apa akan menurut kepada engkau? Engkau tidak adil. Orang tersebut mengatakan, tidak, ini uang, hartaku, terserah aku berikan kepada si fulan 10.000, yang satunya 5.000, yang satunya tidak berikan sama sekali, ini uangku, hartaku, punyaku, milikku, usahaku, upayaku. Kemudian orang ini setelah mengikrarkan kepada Qadariyah tadi, dia mengatakan bahwasanya, kalau begitu aku tanya kepada engkau, hidayah milik siapa? Hidayah milik Allah. Terserah Allah dia memberikan kepada siapa? Berikan kepada si fulan, berikan kepada si fulan, tidak diberikan kepada si fulan. Hidayah milik Allah, terserah Allah. Kekayaan milik Allah, terserah memberikan kepada siapa, memberikan kemiskinan kepada siapa. Hidayah milik Allah, kekayaan al-muhim seluruhnya milik Allah. Jangan pernah memprotes. Orang tersebut tidak memiliki jawaban, kemudian dia pergi meninggalkan. Nah, mungkin akan termakan dengan syubhat-syubhat semacam ini dari sisi qadar. Makanya kita harus terangkan apa yang dimaksud dengan qadar, tentang tahapan-tahapan beriman akan takdir. Ada 4 tahapan tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tahapan paling pertama adalah tentang ilmu. Tahapan paling pertama dalam beriman akan
takdir atau qadar adalah ilmu. Nah, ilmu Allah artinya apa? Apapun yang terjadi di permukaan alam semesta ini berdasarkan pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Dan pengetahuan Allah itu tidak terhalangi ruang dan waktu. Pengetahuan Allah mencakup yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Nah, jadi esok hari Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. 5 menit ke depan Allah tahu apa yang akan terjadi. Wailah kita sebagai manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Dari sinilah kita dapati bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi, bahkan yang akan terjadi. Kita mungkin pengetahuan kita terbatas. Kita mengetahui hanya sebatas ilmu di mana kita riwayat hidup kita. 100 tahun yang lewat kita nggak tahu apa yang terjadi. Bukan ruang dan waktu hidup kita. Nah, kemudian 1000 tahun yang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik itu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Bagaimana seandainya terjadi, bagaimana seandainya tidak terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini pertama. Jadi takdir apapun yang ada di alam semesta Allah mengetahuinya. Besar dan kecilnya. Nah, universal dan perincinya. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan pertemuan kita dalam mengkaji kitab Tauhid pada bab yang ke-59 ini dengan judul bab yang kita baca di depan, Allah telah mengetahuinya. Jauh sebelum mungkin kita merencanakan untuk mengkaji buku ini dengan judul bab ini, Allah telah mengetahuinya. Dan nah, hal tersebut berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tahapan beriman kepada takdir setelah ilmu Allah. Yang kedua adalah apa yang terkandung dalam hadis Ubadah bin Samit yang telah kita baca ini, al-kitabah, penulisan. Al-kitabah, penulisan. Bahwasanya takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala tercatat di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Semuanya telah tercatat. Nah, bahkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita bacakan tadi hadisnya, 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, peristiwa kejadian tragedi yang akan terjadi sudah tercatat. Kapan mulainya? Awal kali Allah menciptakan kolam. Kejadian tersebut tercatat sampai tegaknya hari kiamat. Dan kitab ini tidak pernah berubah. Kitab ini tidak pernah berubah. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah hanya berjalan berdasarkan isi catatan tersebut. Sebelum kita lanjut kepada tahapan yang ketiga dalam beriman kepada qadar. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin hal ini bisa menjadi syubhat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab." Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Dia ada kitab induk. Kitab induk. Makanya dari ayat-ayat semacam ini kita jumpai semacam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana itu Nabi bahwasanya mayuridu ayyub sata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dibentangkan rezekinya, disebutkan dengan kebaikan dalam riwayat hidupnya, maka sambunglah tali silaturahminya. Dalam bunyi hadis yang semakna juga bahwasanya menyambung tali silaturahmi, kemudian berbakti kepada orang tua terkadang bisa memperpanjang umur dan memperlancar rezeki. Nah, dua hal ini. Bukankah kita telah sebutkan di depan tadi bahwasanya yang namanya rezeki, yang namanya ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada sebab-sebab yang bisa memperpanjang umur? Bukankah nantinya akan menyelisihi kitab yang dapat di dalam Lauhul Mahfuz tadi? Makanya Allah datangkan dari ayat yang tadi telah kita bacakan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan mungkin ada ajal yang bisa diperpanjang dengan sebagian amalan, ada juga rezeki yang bisa diperlancar dengan sebagian amalan. Artinya rezeki masih bisa berubah, ajal masih bisa berubah. Yang berubah adalah barakallahu fikum dari apa yang telah kita baca tadi di depan tentang berubah dan bertambah, itu catatan di tangan para malaikat.
Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak pernah berubah. Yang berubah adalah di catatan para malaikat, dan di tangan para malaikat inilah yang bisa dirubah, yang bisa berubah. Bisa jadi dengan satu amalan dia amalkan bisa memperpanjang umurnya, memperlancar rezekinya. Dengan amalan-amalan yang dia lakukan juga mungkin bisa memperpendek umurnya, bisa mempersempit rezekinya. Ini di catatan para malaikat. Nah, dan Allah tutup dengan wa innahu ummul kitab, dan di sisi Allah adalah kitab induk. Berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan ajal, berkaitan dengan kemudian kitab induk, ini yang kita maksud dengan Alkitab di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada perselisihan antara catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz dengan catatan malaikat yang mungkin masih bisa berubah, bertambah dan berkurang. Tahapan yang ketiga dalam beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-masyiah, kehendak Allah. Kehendak Allah. Al-masyiah. Ya, artinya apapun yang terjadi, apapun yang sudah terjadi, apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi, seluruhnya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah meletakkan bahwasanya manusia memiliki kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Misalnya kita berkehendak, dengan keinginan kita, apa yang terbetik dalam pikiran kita, ingin keluar rumah, menuju ke suatu tempat. Allah berencana untuk menggagalkan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan hujan, kita enggak jadi keluar. Artinya kehendak kita tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Terwanya kita berkehendak untuk mendapatkan rezeki hari ini dengan rezeki yang banyak, melimpah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan rezeki yang sempit, tetap saja sempit, seluruhnya berdasarkan kehendak Allah. Terkadang kita inginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, tapi tidak terlaksana. Karena inilah yang kita maksud bahwasanya takdir atau keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Kadang banyak orang yang ingin masuk surga ternyata tidak sampai karena jalannya yang salah. Nah, dia bukan berkehendak, tapi kehendak dari bawah kehendak Allah. Kemudian yang keempat, tahapan beriman kepada takdir sekaligus yang terakhir adalah al-khalq, artinya penciptaan. Apapun yang terjadi, apapun yang telah terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi, akan terjadi, seandainya terjadi dan seandainya tidak terjadi, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selama ini kita dengar tentang hadis antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Jadi baik Allah takdirkan, buruk pun Allah takdirkan. Karena kaum Qadariyah mengatakan bahwasanya Allah mentakdirkan kebaikan, namun Allah tidak mentakdirkan keburukan. Nah, kalau begitu dari mana keburukan? Siapa yang menciptakan? Manusia sendiri yang menciptakan keburukan. Mereka bertujuan untuk mensucikan Allah bahwasanya seseorang yang melakukan maksiat seperti berjudi, meminum minuman keras, merampok, mencuri. Bukan Allah yang takdirkan itu. Tidak mungkin Allah mentakdirkan keburukan. Kalau begitu siapa yang takdirkan? Manusia sendiri. Dari sini mereka terjerumus dalam mereka menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kejelekan hal tersebut, artinya adalah menyelisih tentang qadar. Ini termasuk penyelesaian tentang qadar, dan konsekuensinya adalah ketika mengingkari takdir berarti kafir. Satu kertas ini. Bisa buka. Bunga apa bumer itu? Nah, kita kembalikan ke materi yang sedang kita kaji berkaitan dengan bumer.
Sudah kita jabarkan tadi depan berkaitan dengan tahapan-tahapan beriman kepada qadar. Barakallahu fikum. Ya, apa manfaat dan guna dari kita mengetahui tentang hal tersebut? Tadi kita baca dari hadis bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi seseorang tidak akan pernah bisa meleset. Karena hal tersebut berdasarkan pengetahuan Allah, ilmu Allah, catatan Allah yang Allah tulis dalam kitab Allahul Mahfuz, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah tergantikan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan baik dan buruknya. Kita akan baca hadis yang berikutnya. Wa fi riwayatin li Ibn Wahab Abdullah bin Wahab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allah bin nar. Sebagai ancaman juga tentang pengingkaran akan qadar takdir Allah. Dalam riwayat Ibnu Wahab berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak beriman kepada qadar baik dan buruknya, Allah akan membakarnya dengan api neraka. Ancaman tentang orang yang mengingkari qadar. Ancaman bagi orang yang mengingkari qadar. Dan bentuk pengingkaran kepada qadar tadi telah kita sebutkan di depan. Antara sedikit dan banyak, kecil dan besar. Karena seseorang ketika tertimpa musibah, yang hendaknya dia beriman kepada qadar dengan cara bersabar, karena menghindar, seandainya pun dia menghindar, tidak akan pernah bisa menghindar ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan. Karena tidak beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia berkeluh kesah, menolak keputusan Allah, menyalahkan orang lain. Dan terkadang hal-hal yang tidak terpuji dia lakukan, seperti mencabik-cabik, merobek-robek baju, menggunting-gunting rambut. Karena kenapa? Karena tidak beriman kepada qadar. Hal semacam ini makanya kita mengkaji tentang tahapan-tahapan dan beriman kepada qadar. Setiap yang terjadi kepada si hamba Allah Subhanahu wa taala terjadi dengan keputusan Allah, menghindar pun tidak akan pernah mungkin bisa. Orang seperti ini lega, lapang dadanya. Ketika terjadi musibah sebesar apapun itu Allah takdirkan. Menghindar pun tidak mungkin bisa. Berusaha pun untuk menepis keputusan Allah. Kita hanya sekedar berusaha, Allah yang menentukan. Hadis juga memberikan pelajaran kepada kita tentang mengingkari takdir, terdapat ancaman untuk dibakar dengan api neraka. Jadi tentang mengingkari takdir adalah perbuatan kekufuran. Hadis berikutnya kita baca. Wa fil Musnad wa Sunan an Ibn Dailami qala, dalam Musnad Ad-Dailami, qala ataitu Musnad Ahmad, qala ataitu Ubay bin Ka'ab faqultu, kata Ibn Dailami, aku pernah datangi Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat. Aku katakan kepada dia. Jadi ini kisah tentang Ibnu Dailami datang mengunjungi Ubay bin Ka'ab, sahabat radhiyallahu anhu. Aku katakan, fi nafsi syai'un minal qadar, fa hadithni bi syai'in la'allallaha yudhibuhu min qalbi. Kata Ibnu Dailami kepada Ubay bin Ka'ab, di dalam diriku, di dalam benakku, dalam hatiku terdapat sesuatu tentang takdir. Masih bimbang, masih ragu, belum paham. Ceritakanlah kepada aku sesuatu. Semoga saja Allah menghilangkan apa yang ada di dalam hatiku, menghilangkan keraguan dan kebimbangan tentang takdir ini. Sesuai dengan permintaan, Ubay bin Ka'ab menjawab. Faqala, kata Ubay bin Ka'ab, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Kita lihat dulu. Salah. Seandainya engkau menginfakkan, mendermakan semisal gunung Uhud bongkahan emas,
Allah tidak akan pernah menerima dari engkau sampai engkau beriman kepada takdir. Takdir termasuk salah satu antara rukun iman yang harus dipercayai dan dibenarkan. Keputusan Allah berupa catatan, sebelumnya lagi ilmu pengetahuan, kehendak dan ciptaan Allah. Inilah takdir. Takdir berfokus pada 4 hal ini. Pengetahuan Allah, catatan Allah, kehendak Allah dan ciptaan Allah. Dan engkau mengetahui bahwasanya apa yang akan menimpa engkau tidak akan pernah meleset dari engkau, dan apa yang meleset dari engkau tidak akan pernah mengenai engkau. Ini dia, hanya ini kadar. Nah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Menghindar pun berusaha untuk tidak terkena. Tetap saja kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Seandainya engkau meninggal di atas perkara ini, niscaya engkau adalah penduduk neraka. Nah, selalu tidak percaya kepada takdir. Sebagian orang mengatakan takdir itu kejam. Wailah dirinya yang tidak tahu tentang hakikat dan takdir. Qala fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin al-Yaman wa Zaid bin Thabit fa kulluhum haddatsani bimithli dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Dailami dikatakan tadi datang kepada Ubay bin Ka'ab pendekatan ilmu yang sangat bermanfaat. Lalu dia berkata lagi, aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, aku mendatangi Hudzaifah bin al-Yaman, aku pun mendatangi Zaid bin Thabit, 3 orang sahabat selain daripada Ubay bin Ka'ab. Seluruh mereka menceritakan kepadaku seperti apa yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ini adalah perkara yang muttafaq alaih, disepakati dan tidak ada penyelisihan di dalamnya. Takdir mengimaninya adalah wajib, tidak mengimaninya konsekuensinya adalah mengingkari tentang perkara keimanan berarti kufur. Hadis yang sahihun rawahul Hakim fi sahih, hadisnya sahih. Nah, kemudian kata-kata antara hadis yang judul di atas bahwa orang Allah fikirnya mengingkari takdir konsekuensinya adalah orang tersebut digolongkan penduduk neraka waliyadillah. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan kita pelajaran bahwa perkara beriman kepada takdir, beriman adalah percaya dan membenarkan. Karena makna iman artinya adalah tasdiq, membenarkan, percaya, meyakini di dalam hati. Dia dihasilkan dengan lisan dan anggota tubuh, berarti keimanan. Adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin mulai dari zaman sahabat sampai yang setelah mereka yang menyelisih ini berarti dia mengingkari qadar. Nah, salah satu dari 2 perkara, entah itu kafir atau mubtadi'. Bahkan bisa jadi kebidahan dia juga sampai pada tingkatan kekufuran seperti qadariyah atau jabriyah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak, seluruhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kita akan terangkan bahwasanya dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah, bahwa ada 2 kelompok yang berada pada 2 sisi yang berlawanan dan saling bertolak belakang. Kedua-duanya tergelincir dalam masalah takdir dalam usaha dan upaya manusia. Yang pertama adalah kelompok Jabriyah mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak, bahkan kehendak seluruhnya milik Allah. Seandainya pun manusia melakukan sesuatu bukan kehendak dia, tapi takdir dari Allah, artinya kehendak hanya berkaitan dengan kehendak Allah. Allah tidak memberikan manusia pilihan. Nah, ibaratnya seperti dedaunan yang ditiup oleh hembusan angin. Ke arah timur dia akan ke timur, ke arah barat dia ke arah barat. Artinya angin yang menentukan tentang pergerakan dedaunan. Dedaunan sendiri tidak bisa memilih. Nah, dari sini kita tetapkan bahwasanya Allah menetapkan dalam Al-Qur'an Al-Karim serta Nabi SAW menetapkan dalam hadis as-sahih bahwa Allah memiliki kehendak, namun Allah pun memberikan kehendak kepada manusia untuk memilih. Allah memberikan kehendak untuk memilih. Nah, ada namanya ikhtiar, ada namanya ittirar. Ikhtiar artinya Allah berikan pilihan kepada hamba-hambanya. Ittirar artinya ada ketetapan Allah yang manusia tidak bisa pernah keluar darinya. Saya berikan contoh ikhtiar seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur."
Wahai Muhammad, katakanlah al-haq dari Rabb engkau. Siapa di antara kalian mau beriman, siapa di antara kalian mau berkufur. Nanti Allah berikan pilihan. Telah ada nabi Allah utus, telah turunkan kitab suci yang mengikuti dua hal ini, dia yang beriman, tidak mengikuti kan pilihan dia, berarti kafir. Nah, ini pilihan. Seperti seorang kita bisa memilih mau belajar ya pintar, tidak belajar jadi bodoh. Demikian. Ada perkara yang ittirori, artinya tidak bisa keluar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah memberikan takdir sakit. Siapa kita bisa menghindar dari rasa sakit? Nah, kematian sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian ittiror yang tidak ada pilihan juga seperti wajah kita, enggak. Dalam wajah tidak ada yang bukan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Si fulan berkulit putih, si fulan berkulit gelap. Si fulan ditakdirkan oleh Allah ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk dan sebagainya. Ini bukan pilihan, ittiror. Namanya keputusan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan baku. Dan pendapat yang pertama tentang Qadariyah, Al-Jabriyah terkhususnya, mendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada manusia dan manusia tidak berikan pilihan. Ini pendapat yang keliru. Kemudian yang kedua, Qadariyah Mu'tazilah. Ini berbeda pada kelompok Qadariyah yang pertama tadi, Jabriyah. Lawan daripada yang pertama tadi, dalam hal ini mereka menetapkan bahwasanya manusia bisa menciptakan perbuatan dia sendiri tanpa ada sangkut pautnya dari Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya pada perkara kejelekan. Mereka ingin mensucikan Allah bahwasanya Allah tidak menciptakan kejelekan. Allah hanya menciptakan kebaikan. Karena mereka ingin mensucikan Allah bahwasanya ketika seseorang mencuri bukan kehendak Allah, wa illa kehendak orang tersebut sendiri. Tidak mungkin Allah mentakdirkan pencurian. Tidak mungkin Allah mentakdirkan perzinahan. Tidak mungkin Allah mentakdirkan perampokan dan semisalnya dari maksiat-maksiat yang mungkin sebagian hamba melakukannya. Mereka ingin mensucikan Allah, namun mereka terjerumus ke dalam hal yang mencoreng Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ketika menetapkan manusia melakukan kejelekan tidak ada sangkut paut dengan Allah, berarti mereka menetapkan manusia bisa menciptakan perbuatan mereka sendiri. Kalau begitu ada pencipta selain Allah. Ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menetapkan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya makhluk menciptakan perbuatan buruk mereka. Dan ini pun termasuk kesesatan. Kita katakan bahwasanya dua kelompok ini berada pada dua sisi yang berbeda dan saling bertolak belakang. Dan ahlu sunnah wal jamaah pada akidah yang murni dan tepat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada hambanya pada perkara yang ikhtiari. Bisa memilih untuk menjadi orang pintar, belajar, jangan bodoh. Memilih untuk menjadi orang yang beriman kepada mengikuti Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Antara perkara-perkara yang Allah berikan pilihan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini semacam wawasan tentang takdir. Wa ila kita akan dapati lagi nanti pada pertemuan berikutnya pada masail yang penulis bawakan kepada kita berupa 9 masail. Insyaallah pada waktu yang berikutnya.